Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Insya Allah baik ya. Insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tentang hadis menuntut ilmu. Sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya kita sama-sama membuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk ke materinya. Yang pertama, Ustadz, apa sih menuntut ilmu? Menuntut ilmu artinya adalah mencari ilmu. Sama seperti kegiatan kita sehari-hari. Belajar, itu termasuk menuntut ilmu. Pergi ke sekolah untuk belajar, itu juga menuntut ilmu. Selanjutnya, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Apa sih yang dimaksud dengan wajib? Wajib itu apabila dikerjakan kita mendapat pahala. Dan kalau tidak dikerjakan, itu kita mendapat dosa. Artinya kalau menuntut ilmu hukumnya wajib, kalau kita belajar setiap hari, berarti kita setiap hari dapat pahala. Tapi kalau kita males-malesan belajarnya atau nggak mau belajar sama sekali, maka itu hukumnya dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya, ada hadis nih tentang menuntut ilmu. Gimana hadisnya Ustadz? Nah, ini dia hadisnya. Ustadz bacakan ya. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Ustadz ulangi. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Artinya adalah menuntut ilmu merupakan fardu atau wajib terhadap atau kepada setiap muslim. Kita sebagai muslim, sebagai orang Islam, maka wajib hukumnya untuk senantiasa menuntut ilmu dan semangat belajar. Insya Allah. Nah, dalam hadis yang tadi Ustadz bacakan, ada beberapa kandungan. Yang pertama adalah hikmah dari orang yang menuntut ilmu. Apa aja Ustadz hikmahnya? Yang pertama adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Karena menuntut ilmu ini adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Ketika kita mengerjakan perintah Allah dan Rasul-Nya, maka Allah dan Rasul-Nya akan cinta kepada kita. Insya Allah. Selanjutnya, selamat di dunia dan di akhirat. Contoh hikmahnya nih, ketika kita menuntut ilmu, apa ya misalnya? Oke, menuntut ilmu agama. Misalnya kita sekarang tahu nih tentang sholat wajib. Ada 5. Nah, ketika kita tahu sholat itu wajib, kemudian kita paham kalau kita nggak sholat nanti kita dapat dosa. Kalau kita dapat dosa berarti kita masuk neraka. Akhirnya kita sholat 5 waktu setiap harinya. Maka Allah akan berikan kita pahala dan kita akan selamat di akhirat kelak. Insya Allah Allah akan berikan kita surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Selanjutnya, menjadi jalan yang memudahkan dalam mencapai cita-cita dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, kita punya cita-cita pengen jadi pengen jadi presiden. Kalau pengen jadi presiden berarti harus pintar bahasa asingnya. Contohnya bahasa Inggris. Ya udah, aku mau belajar bahasa Inggris dengan semangat. Masya Allah. Akhirnya nanti ketika sudah besar, sudah paham bahasa Inggris dengan lancar dan lain sebagainya, ketika nanti jadi presiden dan diundang oleh negara lain, kita bisa ngomong bahasa Inggris dengan lancar. Misalnya lagi apa ya? Oh iya, Ustadz, aku pengen jadi pilot. Dari sekarang jadi harus pintar misalnya matematikanya untuk menjadi pilot yang handal dan lain sebagainya. Jadi menuntut ilmu ini juga bisa memudahkan kita untuk mencapai cita-cita kita insya Allah. Dan yang terakhir adalah dicintai oleh orang lain. Insya Allah nanti ayah bundanya akan cinta kepada kita kalau kita rajin belajarnya. Insya Allah nanti teman-teman kita juga akan menghormati kita, akan sayang kepada kita kalau kita menjadi orang yang cerdas karena kita rajin dalam belajar dan menuntut ilmu. Insya Allah. Insya Allah Ustadz berharap kita semua bisa menjadi penuntut ilmu yang rajin, yang istiqomah, yang mengharap ridha Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sekian materi kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang berkah dan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.